Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Adanya fakta hukum bahwa Badan Pertanahan Nasional mulai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kantor Wilayah Kementerian Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten maupun Kementerian ATR BPN telah menerbitkan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di atas pantai atau laut tepi Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten adalah dasar hukum para pendiri pagar bambu sepanjang 30 km berani melakukan itu. Bagaimana proses sertifikat itu diterbitkan dan siapa yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sesuatu hak atas bidang tanah yang diusahakan hanya Badan Pertanahan yang tahu. Untuk itu sangatlah wajar jika sebagian publik harus meminta pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional, karena begitu ceroboh menerbitkan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di atas laut. Bahwa seperti diketahui permasalahan pendirian pagar bambu sepanjang 30 km kini merupakan kasus viral dan sudah mendapat atensi Presiden Republik Indonesia ke-8 Jenderal Prabowo. Langkah tegas Presiden Prabowo telah memerintahkan bongkar semua pagar bambu sepanjang 30 km, yang mana perintah Presiden ini langsung kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan melalui Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajarannya telah melakukan pembongkaran pagar bambu sepanjang 30 km dalam beberapa hari ini. Polemik pendirian pagar bambu sepanjang 30 km di Laut Tangerang Provinsi Banten ini pada akhirnya merambat kemana-mana termasuk dimulainya penelusuran alasan pembangun pagar bambu sepanjang 30 km. Sesuai hasil konferensi pers Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025 menjelaskan ke awak media bahwa pagar bambu sepanjang 30 km di Laut Tangerang itu sengaja dibangun untuk menahan tanah dan semakin hari semakin tinggi penimbunan tanah secara alami di sekitar laut itu. Trenggono juga menjelaskan bahwa kawasan laut di mana pagar bambu didirikan sepanjang 30 km itu sudah diterbitkan sertifikat tanah hak guna bangunan dan sertifikat tanah hak milik. Apa yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan itu telah diklarifikasi oleh Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nusron Wahid dengan penjelasan bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen Kementerian ATR dan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia telah menemukan kebenaran bahwa pada 2023 Kementerian ATR dan Badan Pertanahan telah menerbitkan 263 bidang tahan dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan untuk 2 perusahaan dan sertifikat hak milik untuk perorangan tepat pada laut tempat pagar bambu sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang. Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid lebih lanjut menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan satu audit investigasi bagaimana proses penerbitan sertifikat tanah di atas laut Tangerang itu. Fakta-fakta ini lalu ditanggapi secara beragam oleh tokoh-tokoh bangsa. Ibu Titik Soeharto anggota DPR fraksi Gerindra menekankan sudah hampir 1 bulan polemik pagar bambu sepanjang 30 km di Laut Tangerang menjadi pemberitaan tetapi pemerintah belum juga mengumumkan siapa dalam pembangunan pagar itu. Titik Soeharto meminta pemerintah segera mengumumkan kepada rakyat siapa dalang dari ini semua. Mengikuti semua polemik ini Suara Pembaharuan Indonesia coba melakukan satu analisis data sejauh mana keterlibatan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional dan siapa sebenarnya dalang dari kekacauan ini semua. Dari hasil analisis Suara Pembaharuan Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa Kesatu, jika ada yang harus diminta pertanggungjawaban dalam proses penerbitan sertifikat tanah di Laut Tangerang maka harus disimpulkan faktor dominan dari proses penerbitan sertifikat itu adalah pejabat kantor pertanahan atau pejabat kantor wilayah ATR BPN Provinsi Banten sebagai pihak yang mengadakan pemeriksaan permohonan dan melakukan verifikasi data yuridis dan data fisik bidang tanah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Di mana dalam ketentuan peraturan ini setelah selesai melakukan verifikasi data yuridis yang menyangkut pengecekan dokumen bukti penguasaan tanah atau alasak, maka selanjutnya petugas Badan Pertanahan berkewajiban melakukan pengukuran untuk meletakkan batas-batas bidang tanah. Artinya jika kewajiban pejabat Badan Pertanahan ini dijalankan secara benar, maka pada waktu pengecekan fisik bidang tanah atau pada saat pengukuran tanah sepatutnya permohonan sertifikat tanah itu sudah harus ditolak. Faktanya sekarang sertifikat tanah di atas laut sudah diterbitkan, jadi yang harus ditangkap nomor satu adalah pejabat Badan Pertanahan yang bertugas pada saat itu, bukan orang lain. Kesimpulan kedua, pejabat yang harus bertanggung atau turut serta dalam tindak pidana ini adalah Kepala Desa Kohot. Hal ini akan bisa terverifikasi jika Kepala Desa Kohot menerbitkan surat penguasaan fisik bidang tanah sebagai alasak atau dasar untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah ke kantor Badan Pertanahan tanpa ada surat akasak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kohot. Permohonan ini tidak akan bisa diajukan. Kesimpulan ketiga, sebagai operator perusahaan yang akan menguasai tanah laut ini adalah Ali Hanafi. Sosok ini sejak 1990 sudah menjadi broker tanah yang dipakai beberapa perusahaan pengembang termasuk Salim Group. Ali Hanafi sosok sudah tidak asing lagi bagi broker tanah. Beberapa kawasan tanah peninggalan Belanda di wilayah Jakarta Barat sampai ke Serang, Banten dan Jakarta Utara diurus oleh Ali Hanafi untuk kepentingan Salim Group. Dia, Ali Hanafi, terkenal sangat dekat dengan pejabat Badan Pertanahan. Seorang pejabat kantor pertanahan di daerah tidak akan berani untuk mengerjakan hal nekat ini. Menerbitkan sertifikat tanah di atas laut ini adalah perbuatan konyol, tidak akan bisa dilakukan oleh pejabat rendahan tanpa ada backingan atau perlindungan dari pimpinan tertingginya. Sudah saatnya pemerintahan Presiden Prabowo harus jujur untuk mengungkapkan biang kerok dari permasalahan ini.